Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, semangat sekali. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Ya, jadi siap untuk belajar hari ini? Siap. Bagus sekali. Tapi Ibu lihat-lihat di belakang sana, di bawah kolong meja, ada banyak sampah. Coba dipungut dulu, sangat mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah kalau sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran. Mirna, Hadir. Nisa, Hadir. Femi, Hadir. Eka. Tidak hadir, Bu. Kenapa Eka nggak hadir? Kurang tahu, Bu. Tolong ketua kelas cari tahu mengapa Eka nggak hadir ya. Oke, baiklah. Jadi Ibu harapkan selama pembelajaran kita berlangsung, kalian mempersiapkan alat tulis menulis, bahkan buku cetak, dan tulis hal-hal yang penting. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali taman halaman rumah kita, dan mungkin juga ada yang memiliki kolam ikan atau mungkin juga kolam berenang. Nah, di situ ada rumput-rumputan, ada pohon, apalagi yang ada? Ada air, ikan, bahkan ada hewan-hewan kecil di situ. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh pada, kira-kira siapa yang tahu? Ekosistem, Bu. Ya, betul sekali. Jadi itu sebuah contoh ekosistem. Nah, selain yang kalian sudah sebutkan tadi, di sini Ibu memperlihatkan gambar di mana di sini sudah disebutkan tadi ada tanaman, pohon, hewan, air, matahari, apalagi udara. Nah, ini semua termasuk contoh sebuah Ekosistem. ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini ada pun tujuannya yang akan kita capai. Yaitu pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan komponen di dalam ekosistem. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan interaksi di dalam komponen ekosistem. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam komponen ekosistem, Ibu mau tanya, kira-kira siapa di antara kalian yang tahu apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar sekali. Ada pendapat yang lain? Nah, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Nah, di dalam komponen ekosistem ini dapat kita bedakan menjadi dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, di mana ada berbagai macam tumbuhan, hewan, manusia, benda-benda mati. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ada abiotik dengan biotik. Siapa yang tahu apa itu abiotik dan apa itu biotik? Ayo. Abiotik berarti makhluk tidak hidup lah. Ya, betul sekali. Nah, kalau abiotik apa? Hidup. Ya, betul. Jadi, abiotik ini di mana komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Seperti yang sudah kita sebut-sebutkan tadi, ada air, tanah, batu, udara, bahkan di dalam kelas kita ada seperti meja, kursi. Nah, itu semua merupakan benda
benda mati atau bisa disebut dengan abiotik. Nah, sedangkan biotik itu merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti kita manusia, hewan, dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ya, betul sekali. Nah, sampai di sini sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Nah, kalau misalkan sudah paham semua, kita akan lanjut. Nah, kemudian interaksi antara komponen ekosistem. Nah, interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem di mana baik itu saling menguntungkan maupun saling merugikan salah satu pihak. Nah, interaksi terjadi untuk memenuhi kebutuhannya sehingga makhluk hidup akan bergantung dengan makhluk hidup yang apa? Lain. Betul sekali. Nah, di mana interaksi komponen di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, interaksi antara organisme. Kemudian yang kedua adalah interaksi antar populasi. Dan yang ketiga adalah interaksi antara komunitas. Yang di belakang tadi Ibu bilang apa? Dari tadi Ibu perhatikan, kamu selalu mengganggu teman kamu. Coba perhatikan ke sini. Oke, jadi kita akan masuk di dalam interaksi antara organisme. Di mana di dalam interaksi antar organisme, semua organisme atau makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Interaksi antara organisme terjadi akibat adanya kebutuhan sumber daya, baik itu makanan, pencarian makanan, maupun tempat tinggal. Nah, di dalam interaksi antar organisme memiliki beberapa jenis interaksi, yaitu pertama, ada netral, mana hubungan tidak saling mengganggu antar organisme di dalam habitatnya yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi seperti pada gambar di samping Ibu ini ada ayam dengan kucing. Kemudian yang kedua adalah predasi, karena hubungan antar memangsa dan pemangsa atau biasa juga disebut dengan predator, di mana hubungan ini sangat erat sebab tanpa memangsa predator tidak akan hidup. Ya, jadi betul sekali, predator tidak akan hidup. Nah, seperti pada gambar ini ada singa memangsa rusa, karena itu adalah kebutuhan singa untuk dimakan. Jadi jika singa ini tidak memangsa, maka dia tidak akan hidup karena tidak makan. Kemudian yang ketiga adalah parasitisme, di mana hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Hubungan ini menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam hubungan ini, satu organisme hidup dan mengambil makanan dari organisme inangnya, sehingga merugikan inangnya. Nah, contohnya seperti benalu dengan pohon inang. Yang keempat adalah komensalisme. Komensalisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies yang diuntungkan, sedangkan spesies lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Seperti ada bunga anggrek dengan pohon mangga. Kemudian yang kelima yaitu mutualisme, di mana hubungan antar organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Seperti pada gambar ini. Jenis yang terakhir itu adalah kompetisi. Nah,
di dalam kompetisi ini di mana terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh makanan atau kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal tersebut. Contohnya seperti di gambar ini ada kuda dengan sapi yang hidup di padang rumput yang sama akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanan atau rumput tersebut. Jadi sampai di sini interaksi antara organisme ini sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Jadi kalau sudah paham semua, kita akan lanjut kepada interaksi yang kedua, di mana interaksi antara populasi. Nah, interaksi antara populasi merupakan bentuk hubungan antara populasi organisme satu dengan organisme yang lain. Nah, antara populasi yang satu dengan populasi yang lain ini selalu terjadi interaksi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung di dalam komunitasnya. Nah, di dalam interaksi populasi ini, yaitu ada alelopati, adalah hubungan atau interaksi antara organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lain melalui pelepasan toksin atau racun. Contohnya pada pinus. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Adalah hubungan antara dua individu untuk memperoleh satu macam sumber daya. Sehingga hubungan ini bersifat merugikan bagi salah satu pihak. Sumber daya diperebutkan berupa makanan, energi, dan tempat tinggal. Contohnya pada gambar di sini ada singa, beberapa singa yang memangsa zebra. Sampai di sini sudah paham semua? Oke, baiklah. Kalau sudah paham, kita lanjut kepada interaksi antara komunitas. Nah, jadi interaksi antara komunitas ini di mana merupakan interaksi yang terjadi antara komunitas satu yang terdiri dari beberapa populasi yang berbeda dengan komunitas yang satu di satu daerah. Contohnya adalah sawah dengan sungai, mana komunitas sawah disusun bermacam-macam organisme seperti padi, apalagi ada belalang, apalagi ada burung, apalagi ada ular, ada gulma. Nah, sedangkan pada sungai terdiri dari ikan, ganggang, dan masih ada lagi. Nah, antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Sampai di sini semua sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi sudah mengerti semua? Baiklah. Karena sudah mengerti semua, jadi ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas kalian adalah masing-masing kelompok mencari 5 contoh dalam interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Sudah paham semua? Baiklah, kalau sudah paham, ibu harapkan semua siswa ikut dalam mengerjakan tugas. Kalian boleh mencari dari berbagai sumber, baik itu di buku yang sudah kalian pegang sekarang maupun di internet. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ibu persilakan. Sekali. Jadi, kesimpulan kita hari ini di mana ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Kemudian ada komponen ekosistem terdiri dari 2 bagian, yaitu ada abiotik dengan biotik. Kemudian interaksi antar komponen di dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama adalah interaksi antar organisme, yang kedua adalah interaksi antar populasi, dan yang ketiga adalah interaksi
antar komunitas. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sampai disinilah pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan kalian semua tetap belajar, karena dimana minggu depan kita masih lanjut di materi ekosistem. Karena tadi kita memulai dengan berdoa, sekarang kita akan menutup dengan doa. Dipersilakan kepada anggota kelas untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih buat semua anak-anakku atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat